Tahun 2026 ini, biar kita mau bersuka cita, bersukaria karena Tuhan itu baik, terlalu baik dan amat baik. Kita tinggalkan segala beban dan masalah kita. Biar kita bersuka cita hari ini. Kita akan berdiri semua. Kita akan katakan, kita berkumpul bersama untuk memuji Dia. Haleluya. Karena kesukaan Tuhan itu kekuatan saya dan saudara. Haleluya. Oh amin. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Oh kita tinggikan Dia. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersyukur. Kita berkumpul. Haleluya. Kita berkumpul bersama Oh pujilah Dia. Dia baik, terlalu baik. Haleluya. namanya Oh Yesus. haleluya. Kita tinggalkan segala Kita tinggalkan segala beban dan masalah. puji dengan Oh amin.
Silakan saudara duduk kembali. Saudara-saudara, berkat itu bukan saja uang, tetapi kesehatan kita, umur panjang. Kita masih ada di dalam tahun 2026 oleh kasih kemurahan Tuhan. Biar di tahun ini kita lebih mengasihi, lebih mencintai, lebih sungguh-sungguh. Karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kita akan menyanyi kor, ku cinta kau. Oh haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Oh haleluya. Cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku cinta kau, biar kita mengasihi Dia. Haleluya. Cintakan rahmat-Mu nyata, Rahmat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. hidup Tahun 2025 kita disertai oleh Tuhan. Tahun ini juga 2026. Biar Tuhan menyertai saya dan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oh haleluya. Oh amin. Sepanjang hidupku Kau setia. Ialah manakala sangka lama-lama. Sepanjang hidupku Kau sayang. Ialah manakala sangka lama-lama. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Suaramu haleluya tuntunku lewati api. Suara-Mu tuntunku lewati Api percobaan seringkali datang di dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Oh sepanjang hidupku Tuhan pelihara saya dan saudara. Sepanjang hidupku Kau Haleluya. setia. Alamatan kaya sakaya alamatan. Sepanjang hidupku Kau sangat Dia sangat baik, terlalu baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Oh ku cinta kau. Haleluya. Cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku Kalau saya sehat hari ini, saya masih bernafas ini oleh sejak kasih pagi ku Tuhan. terbangun Oh haleluya. sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu. Kita berdiri semua. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu.
Engkau. Sepanjang hidup Dialah mata kala sagala wala 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 wala. Rawat kaya sagala wala wala. memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu. Oh, sembahlah Dia. Wala 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 sagala wala wala. Oh, Jesus, Jesus, wala 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 sagala wala sagala wala wala wala. Jesus, 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 wala 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 wala. Oh, haleluya, haleluya. Oh, rawata kaya sagala wala 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 sagala wala wala. Hanya bagi Engkau Tuhan. Biar kita mau menyembah Dia. Kita mau kata Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang baik Tuhan Yesus. Sembahlah Dia. Haleluya. Amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Segala puji dan hormat hanya bagi Engkau, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami Engkau layak kami sembah dan kami tinggikan. Oh, Jesus. Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami saat pagi hari ini ya Tuhan. Jesus. Kami boleh merasakan Haleluya. zaman kuasa Oh, ada di Jesus. tengah-tengah Haleluya. kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau bertakhta dalam pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami lagi boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Lewat pujian penyembahan kami boleh mengharapkan Engkau ya Tuhan. Menyenangkan Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu selain mempersembahkan tubuh jiwa roh kami hanya buat Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Engkau melihat kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami datang dalam kerinduan kami untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Karena percaya hanya Engkaulah satu-satunya yang layak kami sembah dan kami muliakan ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Sepanjang kehidupan kami Engkau selalu menolong kami ya Tuhan. Gak pada saat pagi hari ini kami lagi siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami seluruh jemaat-jemaat-Mu. Beri hati yang baik bagi kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh meremakan firman-Mu itu ya Tuhan. Karena firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu lah yang selalu menuntun kehidupan kami. Biar kami boleh hidup bertumbuh dan berbuah-buah yang baik. Memberkati mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Berikan selalu kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Biar sebentar firman Tuhan yang akan disampaikan itu ya Tuhan, itu benar-benar berasal daripada Engkau. Pakai urapi hamba-Mu ya Tuhan. Bila mana ada kuasa jahat, roh jahat yang akan mengganggu jalannya firman-Mu ya Tuhan, kami mau usir, patahkan di dalam nama Yesus. Keluarkan dari tempat ini terlebih di hati dan pikiran kami ya Bapa. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Amin, puji Tuhan. Sepanjang hidup kita hanya berserah sama Tuhan, terlebih pada tahun 2026 ini. Puji Tuhan, kita akan melihat firman Allah di dalam kitab Amsal pasal 29 ayatnya yang ke-18. Amsal 29 ayatnya yang ke-18. Kita hormati pembacaan firman Allah ini. Kita akan baca sama-sama. Amsal 29 ayat 18. Ya, udah ketemu, kita baca 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Puji Tuhan, silakan kita duduk. Kalau dalam terjemahan lain di situ disebutkan bahwa jikalau tidak ada bimbingan dari Tuhan, maka kita hidup dan hidup kita itu menjadi liar, menjadi kacau. Atau ada juga terjemahan lain di situ dikatakan bahwa bila tidak Tuhan memberi petunjuk, memberi arahan dalam hidup kita, maka hidup kita ini menjadi liar, menjadi kacau, tidak menentu. Dan kalau sudah hidup menjadi kacau, jadi berarti hidup tidak memiliki makna. Nah, saudara-saudara, kita lihat dalam Alkitab bahwa Allah itu selalu memberikan visi yang baik untuk kita. Memberikan tuntunan, memberikan bimbingan. Ada dua visi, yaitu visi dari Allah lalu diberikan untuk kita. Lalu kedua, ada visi yang muncul dari kita sendiri sebagai manusia yang hidup. Nah, jadi visi apapun itu, apakah itu dari pribadi kita, maka itu kita harus meminta petunjuk, pewahyuan dari Allah. Kita minta supaya Tuhan membimbing kita. Terlebih pada minggu pertama tahun 2026 ini, kita butuh pimpinan Tuhan. Kita butuh petunjuk dari Tuhan, arahan daripada Tuhan. Visi itu adalah sebuah cita-cita, impian, jangka pendek ataupun jangka yang panjang. Dan visi itu kalau kita kerjakan dengan betul, dengan serius, maka apa yang kita inginkan, kita impikan dalam hidup ini, kita cita-citakan akan menjadi kenyataan oleh campur tangan daripada Tuhan. Kita semua manusia memiliki satu pandangan hidup jauh ke depan. Setiap bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, kita semua, kita membangun visi di dalam diri kita sendiri, yaitu bagaimanakah hidup kita ke depan ini. Kita mencita-citakan supaya hidup kita ke depan, kita akan melihat, mendapatkan harapan-harapan yang baik dalam hidup ini. Itu setiap kita manusia membangun visi kita sendiri. Saya membangun visi saya sendiri. Sejak saya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, saya membangun visi saya. Saya berkata di dalam diri saya harus menjadi seorang hamba Tuhan
yang sungguh-sungguh dan dipakai oleh Tuhan. Itu impian saya, itu cita-cita saya, itu visi yang saya kembangkan terus. Menjalankan visi itu bukan sekedar ucapan, tetapi memulai dari visi. Dan dalam perjalanan hidup itu begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Begitu banyak cobaan yang kita hadapi. Yang bisa membuat visi kita itu menjadi lemah. Sehingga tujuan dan harapan itu tidak akan tercapai. Setiap kita membangun visi yang baik untuk masa depan. Bagi anak-anak muda yang masih sekolah, masih kuliah, buatlah visi dalam dirimu. Engkau akan jadi apa nanti di kemudian hari? Engkau akan bercita-cita menjadi apa di kemudian hari? Engkau menjadi seorang yang profesional barangkali. Engkau akan menjadi seorang pebisnis barangkali. Engkau akan menjadi sesuatu yang membanggakan barangkali. Tidak sekolah lalu nanti bagaimana luluslah, ya sudah ya sudahlah. Wah, tidak bisa seperti itu. Harus memiliki visi. Mau jadi apa saya ke depannya? Supaya bagaimana nanti saya ke depannya? Dan itu diperjuangkan mati-matian. Nah, kita lihat di dalam menjalankan visi kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, orang tua mengharapkan anak-anaknya supaya mereka itu bisa bertumbuh, disekolahkan, tamat, bekerja, dan mereka bisa berhasil. Itu visi orang tua. Dan visi itu bukan berhenti di situ saja. Akan terus sepanjang kita masih diberikan kehidupan. Sebab nanti anak kita bisa menikah, akan bekerja, dan mereka juga memiliki keturunan nanti. Kita juga membangun visi bagaimana nanti keluarga kita, anak-anak kita, bahkan sampai kepada cucu-cucu kita. Hidup ini penuh dengan visi. Tidak bisa visi itu kita matikan itu. Wah, itu sudah orang yang seperti itu pasif, sudah tidak bisa bikin apa-apa. Jadi tinggal menunggu kematian. Nah, jadi ini yang kita lihat bahwa visi ini harus betul-betul kita tanamkan dan kita perjuangkan dalam hidup ini. Orang yang mau berjuang untuk mendapatkan cita-cita, tujuan, harapan yang indah pada yang akan datang, dia akan mati-matian. Dia akan bekerja segala kekuatan apapun yang dia miliki. Ada cobaan, halangan, ujian, tantangan yang seberat apapun, dia hanya fokus kepada visinya itu. Dan banyak yang berhasil dengan memiliki visi yang teguh seperti itu. Itu visi kita untuk kehidupan kita sebagai manusia. Semua kita harus memiliki seperti itu. Tetapi kedua, ada visi kerajaan sorga. Ini jauh lebih penting daripada visi sementara untuk kita hidup di dalam dunia ini. Kita harus membangun visi kita. Kita tidak hanya sekedar hidup di dalam dunia ini. Sebab ada dua kekekalan yang akan menanti kehidupan kita ini. Apakah kekekalan yang ada di dalam neraka atau kekekalan ada di dalam kerajaan sorga? Itu sebabnya kita selalu datang beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita datang, oh ini hari Minggu saya akan datang ke gereja. Tetapi pada saat kita selalu datang beribadah kepada Tuhan, kita harus membangun visi kerajaan surga. Nanti kalau saya mati, saya akan kemana?
Bagaimana kehidupan kerohanian saya? Apakah saya bertumbuh atau tidak? Apakah saya terus bertumbuh, berbuah, menjadi dewasa, menjadi sama dengan Tuhan? Atau stagnan, hanya diam, tidak bertumbuh? Visi kerajaan Allah itu aktif dan dia akan terus bekerja. Jangan membiarkan visi kerajaan Allah padam dalam diri kita. Sebab apa? Iblis itu sangat tidak suka kalau kita memiliki visi kerajaan Allah. Dia akan berusaha sedapat mungkin menggagalkan visi kita ini. Sekuat apapun kita membangun visi kerajaan Allah, tapi sekuat itu juga iblis akan berusaha memadamkan visi kita. Iblis akan mengadakan tantangan-tantangan, ujian-ujian, terlebih pada akhir zaman ini, agar supaya apa? Membuat visi kerajaan Allah itu menjadi tawar, menjadi dingin, tidak bersemangat di dalam Tuhan. Ini tujuan iblis. Tapi pada tahun minggu pertama ini kita akan dengar firman Allah. Tahun 2026 yang kita tidak tahu kapan apapun yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa apapun yang akan terjadi. Tetapi jangan sampai mengurangi visi kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, justru ini memacu kita untuk berkata, Tuhan, kuatkan visi saya, tambahkan semangat saya Tuhan, supaya benar-benar saya akan mencapai suatu kehidupan yang akan datang, hidup bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat dalam Alkitab ada banyak sekali contoh-contoh di dalam Alkitab. Allah memberikan visi kepada Nuh. Tuhan berkata di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6. Tuhan begitu sedih melihat umat manusia ciptaannya berbuat dosa dan kejahatan yang begitu hebat. Lalu Tuhan akan memusnahkan akan seluruh manusia waktu itu. Lalu dia datang beritahu kepada Nuh, aku akan memusnahkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka itu sebabnya engkau membangun 300 meter, 300 hasta bahtera, 50 lebarnya dan 30 tingginya. Tidak gampang ini. Visi yang Allah berikan kepada Nuh. Alkitab menyebut kayu yang akan dipakai kayu gofir. Saya belajar apa sih kayu gofir. Ternyata kayu gofir adalah salah satu kayu yang sangat-sangat keras dan tahan terhadap air. Bagaimana dia bisa memotong itu? Dia menjadikan papan, dia menjadikan balok-balok. Saya pikir-pikir, tidak gampang. 120 tahun lamanya sampai selesai. Apakah mungkin 20 tahun dia menebang, bawa. 20 tahun dia mulai membelah-belah kayu-kayu itu. 20 tahun dia mulai merancang. Bayangin sampai 100 tahun terus sampai 120 tahun. Apakah Nuh dia sudah berkata, wah sudah Tuhan, aku sudah capek. Sudah sekian banyak tahun aku telah lewati. Apakah benar visi yang Allah berikan kepadaku? Tidak. Alkitab memberitahu oleh iman Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sampai pada akhirnya 120 tahun ditambah dengan 7 hari. Dan kita lihat Alkitab memberitahu dari seluruh muka bumi pada waktu itu hanya 8 orang yang diselamatkan. Hanya keluarga Nuh dan anak dan mantunya yang diselamatkan. Dia menjalankan visi Allah dengan berat. Tapi dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Musa, Allah berikan visi kepadanya. Di dalam kitab Keluaran, pasal 2 di situ disebutkan. Musa kata Tuhan, aku sudah melihat umatku bangsa Israel
Mereka terlalu menderita di Mesir. Mereka menangis. Air mata mereka, kependeritaan mereka sudah naik di hadapanku. Makanya aku perintahkan engkau. Engkaulah yang akan membawa bangsa ini, umat pilihanku ini, menuju ke tanah perjanjian. Musa tidak tahu seperti apa tanah perjanjian itu. Dia lahir di Mesir, dia besar di Mesir. Setelah 40 tahun dia pergi ke padang belantara. 40 tahun dia menjadi tukang angon kambing domba dari mertuanya. Umur 80 Tuhan datang kepada dia, Musa, pergilah engkau menghadap Firaun. Katakan, bawalah umatku untuk pergi beribadah kepadamu. Dan itu tidak mudah. Sampai harus Tuhan mengerjakan 10 kutuk, 10 tulah. Lalu Firaun menyerah. Lalu berkata, pergilah kamu. Dalam perjalanan bukan semudah itu. Mereka melewati laut ancaman-ancaman kematian, kelaparan, kehausan. Tapi tangan Tuhan diulurkan. Berkali-kali Musa dan Harun mau dilempari dengan batu oleh umat Israel. Karena mereka stres menghadapi perjalanan padang gurun yang begitu menakutkan seperti itu. Apa Musa? Dia menyerah? Tidak. Tuhan berfirman, engkau yang akan bawa mereka sampai ke sana. Saudara baca di dalam Alkitab, perjuangan di padang gurun itu begitu luar biasa sekali. Begitu hebat. Sehingga tidak jarang Alkitab menyebut bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa dan Harun berkali-kali ingin pulang ke Mesir. Tidak tahan menghadapi tantangan di padang gurun. Bahkan sudah mendekati pun negeri Kanaan itu, dan begitu banyak orang yang bersungut-sungut dan memberontak, dan akhirnya mereka tidak bisa masuk di negeri Kanaan. Lalu Musa mati. Pada waktu Musa mati, dalam Yusuf pasal 1 di situ disebutkan, Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua, Musa sudah meninggal. Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini menduduki negeri Kanaan. Dan ternyata negeri Kanaan itu kurang lebih 30 atau 31, 32 suku bangsa yang ada di negeri Kanaan. Engkaulah yang akan memerangi mereka, mengalahkan mereka, dan menduduki negeri itu. Itu tidak gampang. Mengalahkan raksasa-raksasa Bani Enak, Alkitab memberitahu. Tapi visi yang diberikan Allah kepada Musa dilanjutkan kepada Yosua, tetap dipegang. Dan akhirnya negeri Kanaan, negeri tanah perjanjian yang dijanjikan Allah pada Musa, betul-betul menjadi milik mereka sampai pada saat ini. Itu kita lihat. Mereka tidak pikir lagi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Yang penting visi saya akan tercapai. Harapan saya, cita-cita saya akan sampai. Kita lihat juga di dalam Alkitab, saudara. Tuhan Yesus, dia datang ke dalam dunia, dia mati, bangkit, dan naik ke surga dan seterusnya. Sebelum dia itu diangkat, atau sebelum dia mati dan diangkat ke surga, dia memberikan visi yang hebat kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang banyak. Itu dapat kita lihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Di situ dikatakan begini, ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ini dasar. Jangan gelisah. Jangan khawatir, jangan takut.
percayalah kepada Allah. Dan percayalah juga kepadaku, itulah Tuhan Yesus. Ini modal. Lalu ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini dia katakan kepada murid dan orang banyak, yaitu di rumah Bapakku banyaklah tempat kediaman. Dia katakan, ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, atau terjemahan lain, untuk membuat tempat, membuat rumah bagi kamu. Ini kata Tuhan Yesus. Lalu ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ, dia naik ke sorga, dia bangkit dan naik ke sorga, maka dikatakan dalam ayat ini, dan telah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Waktu Tuhan katakan ini, apa sudah ada? Belum. Tuhan Yesus masih bersama-sama mereka. Tuhan Yesus bahkan belum mati, belum bangkit, belum naik ke surga. Tapi dia sudah memberitahukan, nih aku berikan visi kepada kamu. Di dalam Yohanes 14, Yohanes 16, ada baiknya aku akan pergi meninggalkan kamu. Sebab kalau aku pergi meninggalkan kamu, aku akan membuat rumah untuk tempat kediaman kamu nanti kelak. Ini Tuhan berikan visi ini. Ayo, terserah kalian. Aku sudah memberitahukan kepada kamu. Nanti aku mati, bangkit dan naik ke surga. Aku tidak nganggur di surga. Aku akan menjadi kepala arsitek pembangunan rumah-rumah yang percaya kepadaku. Aku akan membangun rumah-rumah yang indah, yang mulia, yang Alkitab memberitahu daripada emas. Lantai jalannya pun dari emas. Untuk kita, tempat kediaman kita. Tuhan kasih tahu, nih akan nanti kamu seperti itu. Lalu kalau aku sudah selesai membangun tempat bagi kamu, dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Luar biasa sekali. Visi yang Allah berikan kepada murid, termasuk saya dan saudara. Setelah sudah selesai rumahku, rumah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, semua kita, maka aku akan datang. Bapak Sugiono dulu, dia berkata sama saya, "Bro, saya tidak takut mati. Kalau saya mati, berarti rumah saya sudah disediakan, sudah jadi," katanya. Ini adalah visi yang kuat yang dipegang. Ini yang harus kita tahu. Kalau kita tidak memiliki visi ini, gampang sekali kita lemah. Gampang sekali kita digoyahkan. Gampang sekali kita terbawa arus oleh situasi dunia yang tidak menentu ini. Tidak ada pegangan bagi kita. Saya sangat mengimani perkataan Tuhan Yesus ini. Perkataan Tuhan Yesus bukan saja saya baca, bukan saja sekedar saya dengar, tapi saya tanamkan di dalam pikiran, di dalam hati saya. Oh Tuhan, Engkau sudah berkata, kalau Engkau sudah sediakan rumah bagi kami, Engkau akan datang dan akan membawa kami ke tempat di mana Engkau sudah membuat rumah bagi kami. Saya pegang itu. Dan membuat apa? Kita senang, kita sukacita.
Sebab apa? Pandangan jauh ke depan, visi yang jauh ke depan. Kita ikuti, kita turuti, kita lakukan dengan baik, dengan benar. Dan pasti kelak itu menjadi kenyataan pada waktunya. Jadi ini yang kita lihat, kita pegang. Orang dunia berpikir kalau mati habis perkara karena tidak ngerti. Tapi Alkitab banyak sekali ayat memberitahu ada dua jalan, satu ke neraka, satu ke surga. Tuhan tidak mau kita akan masuk di dalam neraka, makanya Dia datang ke dalam dunia. Dia harus mati, bangkit dan naik ke surga dan pergi membuat rumah untuk kita. Dia ingin saya dan saudara hidup senang bersama dengan Dia di surga. Dia ingin kita menikmati segala ciptaannya yang ada di surga. Waktu tahun baru kemarin, itu begitu luar biasa di seluruh muka bumi ini. Baik di negara Arab, baik di negara kita Indonesia, di Jepang, Korea, Amerika, Eropa, itu mereka membuat itu taman-taman, gedung-gedung, ya di apa itu di Dubai itu ada itu namanya gedung tertinggi sekarang itu apa namanya telah dipasang apa itu kelap-kelip lampu apa itu ya kembang api memukau. Di Jepang juga, di Korea juga, di Indonesia pun ikut-ikutan. Orang berkata luar biasa, begitu indah. Waktu kembang api yang spektakuler, orang berkata indah sekali. Apalagi dilihat kalau pada waktu malam. Itu tidak ada seujung kuku dengan tempat yang diberikan oleh Tuhan. Habis kembang api, balik ke rumah lagi, banyak masalah lagi. Tapi kalau di tempat yang disediakan oleh Tuhan, Alkitab memberitahu tidak ada air mata, tidak ada kesukaran, tidak ada tangisan lagi. Alkitab memberitahu kita akan hidup senang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberitahu ini. Visi ini yang kamu harus jalani. Kalau kau mau selamat hidup kekal, pegang visi kerajaan Allah ini. Lalu kita lihat juga di dalam Alkitab apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Di situ dikatakan begini firman Tuhan. Ayat ke-13 Filipi pasal 3. Filipi 3. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Tahun 2025 sudah lewat. Banyak masalah, banyak hal-hal yang kita temui dalam tahun kemarin ini. Sudah tidak usah lagi nengok ke belakang. Mungkin kegagalan kita, banyak hal yang kita temui dalam hidup tahun 2025. Tapi kita lihat ke depan. Ayat ini mengatakan, ya, aku telah melupakan yang ada di belakang, tetapi mengarahkan diriku kepada yang ada di hadapan. Nih, visi ke depan. Apa itu? Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah apa? Hadiah surgawi, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini kita lihat Paulus, perjalanan hidupnya begitu luar biasa, tidak tergoyahkan dalam hidupnya. Dia lupakan segala yang ada di belakang, arahkan pandangannya ke depan, lalu berlari-lari. Bukan lemah, bukan rasa bodoh, bukan santai. Berlari-lari dikatakan di sini untuk apa? Mencapai tujuan, yaitu
memperoleh hadiah dari Allah, itu kerajaan surga. Itu rumah yang Allah sediakan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia teguh, kuat dia berpegang itu. Tidak tergoyahkan. Bahkan kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, setelah Kaisar Nero memutuskan Paulus dia akan nanti dipancung kepalanya. Apa dia takut? Tidak. Dia tidak takut. Malah kalau dalam kitab Filipi ada ayat yang berkata begini. Paulus berkata begini. Sebetulnya aku lebih suka sekali meninggalkan bumi ini, dunia ini untuk menghadap kepada Tuhan. Tapi kalau aku toh belum sampai dipanggil Tuhan, berarti itu aku harus berbuah-buah di dalam Tuhan. Dia tidak takut yang namanya kematian. Maka itu sebabnya di dalam 2 Timotius 4 mulai dari ayat 6 sampai 8, apa kesimpulan dari perjalanan hidup Rasul Paulus? Dia berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Hidup ini penuh pergumulan. Hidup ini penuh dengan pertandingan. Bertanding memacu hidup kita untuk hidup benar, hidup kudus, hidup menyenangkan Tuhan. Berpacu. Kedua, dia katakan, aku telah mencapai garis akhir. Wow, hebat sekali. Aku mencapai garis akhir. Dia sudah tahu tinggal hitung hari. Dia akan nanti dibunuh oleh Kaisar Nero. Dan sampai pada titik-titik terakhir, itu dia itu begitu teguh, kuat. Lalu yang ketiga, dia katakan, aku telah memelihara iman. Iman, dia pelihara dengan baik. Makanya, ayat berikutnya dalam ayat 14, maka itu sebabnya aku yakin mahkota kebenaran telah tersedia bagiku. Dia yakin tidak ada keraguan. Aku yakin bukan saja aku masuk surga, bukan saja aku mendapatkan rumah tempat kediamanku yang berikan Allah, tetapi ada bonus yang disediakan Allah bagiku karena aku sudah melayani Dia dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih. Aku yakin mahkota kebenaran diberikan Allah kepadaku. Dan bukan hanya untuk aku saja, tetapi untuk kamu semua yang mau berjuang sampai batas akhir. Untuk kamu semua yang sampai kepada garis akhir. Untuk kamu semua yang mau memelihara imanmu di dalam Yesus Kristus. Saya ingin tegaskan lagi, perjalanan iman kita, visi kerajaan Allah, iblis tidak akan suka. Orang lain pun tidak akan suka. Tetapi apakah dengan iblis yang menghalangi kita, dengan orang lain yang mungkin tidak suka dengan kita, lalu membuat kita lemah, membuat kita masa bodoh? Tahun 2026 ini begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, begitu banyak ujian, begitu banyak cobaan. Cobaan ini belum selesai datang lagi. Lalu akan membuat visi kita menjadi kendor, visi kita menjadi lemah, arah tujuan kita sudah tidak lagi pas. Jangan sampai hal itu terjadi. Malah banyak orang lebih memperbanyak visi untuk kehidupan di dunia ini. Bagaimana supaya saya akan sukses? Boleh. Saya berhasil? Boleh. Saya menjadi orang yang kaya? Boleh, tidak masalah. Tapi seringkali visi untuk mendapatkan isi dunia ini, prestasi dunia ini, harta dunia ini, seringkali mengalahkan visi kerajaan Allah. Ini yang seringkali banyak yang tidak sadar. Dia sudah terbuai dengan visi duniawinya. Dia sudah terkesima dengan hasil yang dia dapat dan dia temukan dengan susah payah. Dia bangga dengan semuanya itu, lalu visi kerajaan Allah menjadi luntur, menjadi lemah. Dia pikir ya sudah bagaimana nanti.
Ini bodoh dan sangat merugikan. Dia melepaskan yang indah mulia dan dia mengambil yang keburukan yang membawa dia kepada kematian kekal di neraka. Banyak yang seperti itu. Saya membaca dalam sejarah seorang artis Kristen terkenal di Amerika, Marilyn Monroe. Segala kekayaan dia peroleh, nama tenarnya begitu mengagumkan seluruh dunia. Dia dapati semua keinginan-keinginannya. Dia sukses mengumpulkan uang harta yang begitu banyak. Tetapi kekayaan visi sorgawi dia tinggalkan. Sejarah menyebutkan apa? Ada ajudannya menelepon, tidak diangkat. Lalu datang lagi orang mendobrak kamarnya. Ternyata dia sudah mati di kamar sendirian, overdosis. Sebelumnya ada pendeta Billy Graham, saya baca, menasehati ini Marilyn Monroe ini. Ingatlah Tuhan, ingatlah kerajaan Allah. Dia tidak gubris nasihat pendeta yang dipakai Tuhan. Dan kedapatannya umur 36 tahun, lagi jaya-jayanya. Dia tinggalkan visi kerajaan Allah, dia ambil visi duniawi yang justru mencelakakan dia. Saya suka baca juga biografi daripada seorang penyanyi bintang film terkenal, Elvis Presley. Banyak sekali orang kagum terhadap dia. Dia adalah pelayan Tuhan. Sejak muda dia itu melayani Tuhan. Menjadi penyanyi di gereja karena suaranya memang indah. Bagus suaranya. Dalam perjalanan hidupnya, dia terbuai dengan segala prestasi yang dia dapati. Dia mengumpulkan kekayaan yang begitu banyak. Bahkan kamar mandinya bagian besar dibuat dari emas. Mobilnya disalut dengan emas di dalam karena begitu sukses dan begitu kaya. Tetapi ternyata dia tinggalkan visi kerajaan Allah. Demi prestasi yang dia capai, dia berhasil. Tapi dalam perjalanan hidup, jatuh bangun, tidak tenang, selalu stres. Dan dia minum obat-obat yang membuat dia ingin menjadi tenang. Apa yang terjadi? Pada umur yang ke-42, orang melihat dia terkapar di kamar mandi. Meninggal. Orang sukses, kekayaannya berlimpah, namanya tenar. Tinggalkan Tuhan. Visi kerajaan Allah dia lupakan, dia buang visi kerajaan Allah, dia ambil visi duniawi. Memang menyenangkan tapi sementara, tapi justru hidupnya tidak ada ketenangan dalam hidup. Ini orang yang salah, sudah ada di dalam rumah Allah, menjadi pelayan Tuhan. Tapi dalam perjalanan dia tergoda. Rayuan dunia, prestasi dunia yang hanya sementara saja. Mungkin saudara juga mungkin masih ingat. Ada seorang dokter yang sangat terkenal di Singapura. Dokter ini namanya Richard Theo Teng Seng. Saya belajar biografinya. Keluarganya sebetulnya orang yang sangat miskin. Ini anak ini sejak kecil pintar. Lalu karena orang tuanya miskin, dia memiliki visi yang besar. Aku ingin supaya aku menjadi sukses. Aku menjadi kaya raya. Aku ingin punya rumah mewah. Aku ingin punya mobil yang mewah. Dan punya tabungan yang begitu banyak. Itu visinya dari dia. Orang Kristen. Dia jadi dokter. Tapi dokter biasa saja, dokter umum. Lalu dia
bolak-balik berpikir, waduh kalau saya cuma jadi dokter umum, berarti pendapatan saya tidak seberapa. Saya tidak mencapai hasil-hasil dapat rumah mewah, mobil mewah, tabungan bermiliaran. Lalu satu waktu, dia mendapat ide untuk belajar yang namanya ilmu estetika. Ilmu estetika itu yaitu bagaimana bisa membuat seorang wanita itu menjadi proporsional, menjadi cantik. Yang tidak cantik menjadi cantik. Yang cantik akan tambah cantik. Dia belajar ilmu ini, estetika, ilmu kecantikan. Berhasil. Lalu dia membuka praktek. Cepat sekali meledak. Karena dia tahu apa? Ini orangnya pintar. Orang bisa bayar berapapun harganya supaya kelihatan cantik. Apalagi wanita. Mereka bisa bayar sebesar apapun untuk bisa menjadi cantik. Betul, dia berhasil. Namanya langsung naik, booming di mana-mana. Asia Tenggara, dia sangat terkenal. Bahkan pun saya baca di berita, begitu banyak artis di Indonesia, begitu banyak ibu-ibu, pejabat-pejabat, begitu banyak ibu-ibu, orang-orang kaya di Jakarta, di Jawa, pokoknya di Indonesia, pergi untuk menata diri, untuk bisa menjadi wanita yang cantik, menawan. Makanya di situ disebutkan, tidak begitu lama dia mendapat sukses yang besar. Dia membeli rumah idamannya yang sangat mewah. Dia membeli mobil yang jarang didapati orang, dengan mobil yang sangat mewah dengan harga yang tinggi. Dia dapat, istilah kata, dia dapat semua. Dia bergaul dengan orang-orang jet set. Dia dikenal di mana-mana. Teman-temannya berkata kepada dia, Richard, datanglah ke gereja, beribadahlah sama Tuhan. Tidak, ya. Dia tolak. Enggak, saya enggak. Teman-temannya tidak putus asa, selalu memberi nasihat. Datanglah ke gereja, berbaktilah kepada Tuhan. Akhirnya apa? Karena sombongnya, dia sudah terkenal, dia sangat kaya. Dia bilang begini kepada teman-temannya orang Kristen yang ke gereja. Kasih tahu sama gembala ya, kalau Bapak Gembala pindahkan jadwal ibadah, bukan menurut Bapak Gembala, bukan menurut aturan dari gereja, jemaat, ikuti aturan saya. Baru saya mau ke gereja. Dan jadwal saya itu jam 2 siang. Kalau pagi, jangan harap. Kalau sore, jangan harap. Kalau ikuti jadwal saya, saking sombongnya seperti itu. Mau digimanain? Apa yang terjadi? Suatu hari dia berenang di kolam renang. Dia habis berenang, dia naik. Dia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak enak di bagian belakang, punggung bagian belakang. Apa ini? Dia pikir masuk angin. Ya, nanti digosok minyak angin lah. Dia dokter, dia pintar. Sudah digosok ini, sudah pakai ini. Rasa nyeri tidak hilang-hilang. Makin hari makin tambah. Makin hari makin tambah. Dia pakai obat ini yang biasa, pakai obat ini tidak bisa. Wah, bingung. Keluarganya sarankan, udah pergi di MRI saja. Periksa ke sana.
sampai seluruh tubuhmu dicek habis semua. Bisa diketemukan penyakitnya. Dia cari tempat yang bagus, dokter yang bagus, rumah sakit yang bagus, dengan perlengkapan yang canggih. Masuk jadi MRI. Betapa terkejut setelah berapa jam kemudian ditemukan dia mendapatkan kanker paru-paru tipe 4, stadium 4B. Stadium 4B. Stadium 4B itu sudah tidak bisa ada apapun obat yang mampu menyembuhkan. Dia cari jalan bagaimana bisa menyembuhkan. Sana sini dia pakai uangnya, dia kaya, bos semua. Tidak bisa. Segala kemampuan, segala kekuatan dia pakai untuk bisa menyembuhkan. Tidak bisa. Waktu dia kena penyakit, masih umur sangat muda. 39 tahun. Dan pada kurang lebih setahun, berobat sana sini untuk bisa menyembuhkan, tapi tidak bisa. Ternyata waktu itu dia kena kanker sampai dengan kematian. Ada waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada dia untuk sadar dan untuk bertobat. Dan akhirnya dia sadar. Dia telah mau fokus mendapatkan visi duniawinya dan dia berhasil. Tapi dia telah meninggalkan visi kerajaan surga. Sebelum dia mati, dia undang para mahasiswa kedokteran. Dan banyak orang dia undang. Masih dia bisa ngomong. Dia katakan, keberhasilan, kesuksesan, dengan segala kekayaan yang begitu melimpah, begitu hebat, tidak ada gunanya jikalau tidak ada Tuhan Yesus di dalamnya. Baca itu, luar biasa. Dia masih kasih kesaksian. Cuma Tuhan saja. Dia menjadi saksi. Banyak orang menangis mendengar kesaksiannya. Dia bertobat, lahir baru, dan sungguh-sungguh ternyata semua pencapaianku selama ini telah membuat aku menyimpang dari Tuhan. Aku tidak menghargai kasih karunia Allah. Aku memang sukses, berhasil, menjadi kaya raya. Buat apa semua? Tidak ada gunanya. Dan disimpulkan bahwa hanya Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus. Makanya dia katakan dalam segala aspek seluruh kehidupanmu, engkau akan jadi tidak berguna kalau engkau tidak melibatkan Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya baca biografinya. Sebelum dia mati, dia sudah berdamai dengan Tuhan. Dia sudah kembali ke visi kerajaan Allah. Umur 40 tahun. Masih sangat muda. Dia meninggal. Itulah manusia. Visi duniawi yang dikejar, yang diusahakan. Anak-anak muda boleh kejar visimu, cita-citamu jadi apa boleh. Tapi jangan sampai visi dunia itu yang diprioritaskan. Visi kerajaan Allah ditinggalkan. Engkau orang yang sangat malang, bodoh, seperti jemaat Laodikia. Disebutkan oleh Tuhan, engkau yang malang, engkau yang miskin, melarat, buta, dan telanjang di hadapan Tuhan. Maka itu sebabnya, saudara, tahun 2026 ini visi kita akan diperbaharui. Mungkin visi kerajaan Allah agak tersendat-sendat tahun 2025 ini. Mari, ajakan saya sebagai hamba Allah. Ayo kita kembali kepada firman Allah.
Kita kembali kepada visi surgawi. Itu yang kita utamakan. Bukankah Tuhan Yesus berkata, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lain-lain itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Haleluya. Itu yang kita cari, saudara. Berapa contoh kita lihat menyimpang, lebih prioritaskan visi duniawi. Mereka mati dan mereka kecewa dan mereka tidak mendapatkan apa yang disebut dengan kerajaan Allah itu. Tapi saya dan saudara, haleluya, pada minggu pertama ini kita sudah dengar firman Allah. Perkuat visimu, visi kerajaan Allah. Pertajam visimu, haleluya. Tahun 2026 ini mungkin banyak gagasanmu, banyak cita-citamu. Oke, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa, utamakan visi kerajaan Allah. Kalau engkau melupakan visi kerajaan Allah, menjadi lemah, buyar semua. Dikatakan di dalam Alkitab, oleh sebab tidak ada wahyu, tidak ada bimbingan Tuhan, tidak ada petunjuk dari Tuhan, menjadi liarlah, menjadi kacaulah. Banyak yang terjadi seperti itu. Tapi kita di sini sudah dibekali dengan firman Allah. Ayo, amin. Bekerja, berusaha, sekolah, puji Tuhan. Ingat, visi kerajaan Allah itu yang harus diutamakan. Dan kita akan lihat, kita tinggalkan dunia ini, kita akan berpindah di tempat yang disediakan oleh Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Haleluya. Oh, puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Glory, haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami seperti itu. Berkaryalah
dan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur selalu ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan saja kami boleh ada hingga sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, kami boleh diberkati oleh firman-Mu, mengingatkan kami ya Tuhan, agar kami boleh berjalan sesuai kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, setiap langkah dan laku ini ya Tuhan, agar kami boleh mempunyai visi kerajaan Allah di dalam hidup kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, biarlah kami boleh selalu memandang Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh berjalan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Biarkan Engkau berikan kami kemampuan, kekuatan dan keberanian ya Tuhan, dan berlari menuju finish yang daripada-Mu ya Bapa. Biar kami boleh diberkati selalu di dalam keselamatan dan hidup kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang beracara di dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini maupun yang belum hadir di tempat ini Tuhan. Pulihkan kami semua ya Tuhan. Berkati kami sesuai rencana-Mu yang terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami hendak memberikan persembahan bagi-Mu ya Tuhan, biarlah kami, oh Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan